Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Saptono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Sampel kecil. Jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. Ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel. Dampak nilai kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Yang pertama, interval keyakinan distribusi T. Yang kedua, daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi T lebih lebar dibandingkan distribusi Z. Yang ketiga, nilai T hitung harus bernilai lebih besar dari untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Tahap menguji rata-rata hitung populasi. Yang pertama, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesis alternatif atau H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Yang pertama, tujuannya untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi, apakah sama atau berbeda. Yang kedua, asumsi dalam menguji selisih rata-rata sampai kecil. Yang ketiga, populasi harus terdistribusi secara normal. Yang keempat, populasi bersifat independen. Yang kelima, varians populasi harus sama. Analisis varian. Analisis varians atau analysis of variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. 3 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan analisis varians. Yang pertama, data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F. Snedeker. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen dikenal sebagai homoskedastisitas karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varians dalam contoh. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan uji ANOVA. Yang pertama, sampel diambil secara acak dari masing-masing populasi. Yang kedua, jika sampel mendapat perlakuan yang berbeda, maka penetapan jenis perlakuan dilakukan dengan cara randomisasi. Yang ketiga, populasi-populasi asal sampel mempunyai distribusi normal. 2 kelompok besar ANOVA, yaitu beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari satu independen variabel atau variabel bebas. Kondisi ini yang sering disebut dengan single factor eksperimen atau analisis varians satu arah.
Yang kedua, beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari beberapa independen atau variabel bebas, kondisi yang sering disebut dengan two-way factor eksperimen atau analisis varians dua arah. One-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata K sampel. Bila pada setiap sampel itu hanya terdiri atas satu kategori, sedangkan two-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata K sampel. Bila setiap sampel terdiri atas lebih dari satu kategori. ANOVA satu arah. ANOVA satu arah atau disebut juga one-way analysis of variance adalah jenis uji statistik yang membandingkan variance dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Ini adalah tes berbasis hipotesis, yang berarti bahwa ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teori yang saling eksklusif tentang data. Asumsi ANOVA satu arah. Variabel dependen berskala interval atau rasio. Yang kedua, tidak terdapat outlier atau pencilan pada variabel dependen. Yang ketiga, variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar blok atau grup. Asumsi ANOVA dua arah. Yang pertama, populasi yang diuji berdistribusi normal. Yang kedua, varians dari populasi yang diuji sama. Yang ketiga, sampel independen satu dengan yang lain. Dua jenis ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA dua arah tanpa interaksi. Merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Yang kedua, ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.